والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Yang saya muliakan dan dirahmati oleh Allah, kepada para jamaah sholat subuh dan pengajian Sabtu pagi. Marilah di pagi yang sejuk ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena Allah sudah memberikan iman, Islam, kesehatan, kesempatan, dan tidak kalah penting yang lebih utama adalah nikmat dari Allah, sebuah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita sebelum subuh tadi itu berbeda sekarang istighfar, itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita subuh tadi itu insya Allah dosa-dosa kita kemarin itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Karena tidak ada yang lainnya yang lebih utama kecuali ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ampunan tadi itu diantaranya adalah bisa mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang akan dimudahkan pada yang berakhir, yang berkisah dan yang berkisah tadi itu. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Manakala kita bersalawat kepada beliau, nantinya kita juga akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Para jamaah sholat subuh dan kajian Sabtu yang dirahmati oleh Allah, ingin saya sampaikan di dalam untuk atau punya tujuan singkat padat dan jelas, yaitu temanya adalah rumus orang hidup. Menurut saya bukan menurut sebagai menurut saya ini rumus orang hidup itu ada dua. Manakala keduanya tadi itu dimiliki oleh seseorang, maka akan mudah di dalam menjalani kehidupan sepanjang hidupnya tadi. Apa yang menjadi rumus orang hidup tadi? Yang pertama adalah tahu diri. Artinya apa? Tahu diri itu adalah introspeksi diri kita. Saya ada di mana? Dalam arti posisi kita itu kita sadar betul bahwa misalkan saja kita dimasirkan, apa yang harus kita lakukan pada saat dimasirkan ini? Ini contoh. Kalau di rumah, saya ada di rumah misalnya, maka sadar bahwa tanggung jawab yang ada di rumah tadi itu apa yang akan dilakukan. Kalau di tempat kerja, saya ada di mana? Di tempat kerja, berarti tahu diri. Artinya saya bekerja di sini itu adalah untuk beribadah,
dalam arti adalah untuk menambahi keluarga, mencukupi kebutuhan keluarga, itu sudah dinilai ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah itu luas sekali, termasuk ibadah yang umum tadi yang kita melakukan aktivitas kebaikan. Segala bentuk kebaikan tadi itu dinilai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah ibadah. Selain kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, yaitu melakukan ibadah yang paling tadi itu. Tahu diri pula bahwa posisinya kita juga bagaimana. Kalau saya sebagai seorang guru misalnya, maka posisi saya tadi itu adalah sebagai pendidik, memberikan contoh kepada anak didik, membimbing anak didik, kemudian mengantarkan anak didik supaya menjadi anak yang soleh dan solehah tadi. Tahu diri posisinya tadi. Kemudian tahu diri pula juga tentang tujuan apa kita hidup. Tujuan apa kita hidup? Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semuanya sudah tahu bahwa tujuan kita hidup itu adalah untuk beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jaminannya kalau kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan khawatir kita nanti tidak makan. Pak, saya tidak usah beribadah, nyari dunia saja, cari harta terus, tidak ibadah sama sekali. Ini padahal di dalam surah Al-Qur'an itu فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ. Maka sembahlah yang Tuhannya memiliki Rabb hadzal bait. Jadi yang memiliki rumah tadi, rumah Baitullah tadi itu ya Allah tadi. Sembahlah Allah yang memiliki Baitullah tadi. Alladzi at'amahum min ju'. Yang mana Allah tadi itu yang menghilangkan rasa lapar. Jadi kalau kita sudah beribadah kepada Allah, melakukan kewajiban kita sebagai seorang muslim, tidak akan rasa khawatir tadi saya tidak makan, tidak akan khawatir. Insya Allah pasti ada, entah itu dari tetangga, saudara, yang lainnya yang akan dibentuk hatinya orang-orang. Ini saudara belum makan. Dan kita sedang diberikan hidayah petunjuk ilmu oleh Allah SWT. Manakala ada seseorang yang belum makan itu kita diberikan kayak insting gitu. Saya berikan contoh saya sendiri. Ketika saya berjalan atau orang-orang tadi berhenti di Indomaret, itu ada seorang anak pak yang potongannya rambutnya suara gitu. Apa ini sudah ini telinga itu penuh dengan ini aneh-aneh. Loh, dia itu diam aja. Kayaknya dia mau minta itu malu. Kenapa dia sebetulnya? Mau dia lagi, mau minta itu malu, tidak minta itu lapar punya lagi. Bertahan terus saja itu. Ketika saya datang ke di Indomaret itu, saya dilihat saja. Saya tanya istri saya, ada yang ganjilkan dari diri saya? Tidak ada. Terus saya dilihat oleh anak yang tampak itu. Kenapa anak dikompeni saya? Itu orang mengatakan hati saya. Ini loh,
belum makan. Tapi anak itu, ya kita tidak tahu ya, apakah anak itu sholat atau tidak, beribadah kepada Allah. Ya kita tidak tahu, kita mesti belajar. Tapi ketika kita diketuk lagi hati kita diketuk, ini belum makan. Anak itu tadi. Akhirnya saya datang ke depan. Ini depan itu ada nasi goreng, menjual nasi goreng tadi. Saya datang, Pak, tolong buatkan nasi goreng 1 piring. Nanti berikan kepada anak Pak. Setelah itu saya masuk ke Indomaret, beli minuman aqua botol tahu itu. Kemudian saya berikan, Mas, ini minumnya. Nanti diterima ya, nasi goreng dari bapak yang diterima tadi. Kemudian diantar sama si penjual nasi goreng itu ke anak-anaknya dimakan. Dengan lahannya dia makan. Ternyata kita tuh yang sudah beriman, apa sanksi ragu dengan jaminannya Allah SWT kalau kita beribadah kepada Allah tadi itu akan diberikan kecukupan oleh Allah SWT. Sedangkan mereka yang notabene kita bilang apakah diberikan itu beribadah kepada Allah SWT atau tidak, tapi kita usulkan tanggap semuanya lagi beribadah kepada Allah. Diketuk hati kita itu untuk membantu saudara kita yang belum makan tadi, meskipun tidak minta. Kemudian ada kejadian lagi juga ketika saya makan bakso. Saya makan bakso itu ada anak yang menurut penjual bakso tadi itu dia itu adalah stres. Kenapa saya bilang tadi ke cara-cara penjual bakso itu stres? Karena bawaannya yang banyak, bawaannya resep besar, dibawa kemana saja dia berjalan. Ketika saya dijualin bakso sama penjual bakso tadi itu, ini Pak baksonya, saya dilihatin aja, kok saya pernah mengalami dilihat oleh seseorang di depan tadi itu, sampai ketemu lagi, jangan-jangan ini anak tadi itu belum makan. Pak ini saya bilang, Pak ini tolong dibuatkan sepiring setangkok bakso untuk dia. 1 porsi kecil dibuatkan sama Pak ini. Setelah dibuatkan, cuma diberikan kode begini kok. Kodenya begini kok. Anak yang stres itu jangan duduk di warung tadi itu seperti tidak ada beban untuk dia. Makan dia. Saya beri makan, dia makan dulu. Saya lihat, Masya Allah, ternyata dia bilang apa? Menahan apa itu tidak meminta. Melihat kalau kita diberikan ilham, istimewa Allah, hidayah tadi, akan terbuka nanti kita lagi. Meskipun orang tadi tidak minta, dari seorang matanya itu sudah terlihat kalau dia minta Allah, minta bantuan. Dan ini tahu betul bahwa saya bisa mempunyai kecukupan kehidupan tadi itu karena kita juga gemar menolong orang, membantu sesama tadi. Dan keluarga saya ketika saya memberikan tadi itu dan diganti oleh Allah tidak keluarga saya, pasti diganti oleh Allah SWT, pasti. Bahkan saya juga pernah itu tidak kenal juga tidak pernah ketemu sama orang tadi itu, saya diberi dulu. Karena saya kelihatan dilihat orang itu susah atau gimana itu, saya didatangi diberikan amplop. Saya apa saya ini sadar diri saya, nanti tahu saya termasuk dari orang itu membutuhkan atau gimana ya, kok saya didatangi diberikan uang. Nah ketika saya dapatkan itu saya terima,
Karena ketika diberi oleh seseorang tidak boleh menolak. Ketika diminta oleh seseorang tidak boleh menolak. Wa masalah pertanyaan. Maka apabila ada orang meminta padanya jangan ditolak. Berdiri sesuai dengan kemampuan. Kalau tidak bisa memberi, ucapan kata-kata yang indah, yang tidak menyakitinya. Misalkan dengan kata tadi tidak membawa apa-apa, diminta oleh seseorang, mohon maaf, saya belum bisa memberi. Dan tadi saya akan memberi. Itu lebih mengenakkan hati yang meminta tadi daripada tanggal pengganti. Oh, makasih. Terus ucapan lagi ya. Oh, berbina jalan terus. Nah, pada ini ayat ini, Pak Masa Ilhamatan dari itu ayat di surat Al-Ghafir. Tahu diri kita yang muslim ya, yang meminta diri kita minta itu Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan. Tapi kenapa kita tidak mengikutinya, tidak mengamalkan kata ini? Kan keliru ya. Nah, rumus yang kedua adalah rumus orang ini adalah sadar diri. Yang pertama adalah tahu diri. Saya sebagai seorang muslim, saya seorang mukmin punya tanggung jawab pribadi saya kepada Allah, kepada sesama untuk membantu yang membutuhkan tadi. Sadar diri. Oh, saya ini diberikan rezeki kepada Allah, berarti ada titipan dari Allah untuk mereka yang membutuhkan. Terus kalau tidak sadar diri, akhirnya nanti menjadi belenggu ketika kita menghadap Allah SWT. Harta yang kita miliki itu tidak menyelamatkan kita, tidak ada. Malah justru menjadikan ular yang akan melihat kita. Karena tidak pernah dizakat, tidak pernah disedekoi, tidak pernah dibuatkan untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Masjid membutuhkan kita beri. Saudara kita yang kesusahan kita beri. Nah, kalau sudah begitu, sudah tahu diri dan sadar diri, insya Allah hidup kita ini akan jadi indah dan lebih bahagia. Sebab itu kebahagiaan kita itu adalah bermanfaat untuk orang lain, bukan kita menindas orang lain. Gitu ya. Kalau menindas orang lain kita bahagia, berarti kita mempunyai sifat to'ah. Nah, sifat to'ah itu penyakitnya hati yang harus kita jaga. To'ah semuanya harus dikuasai. Pernah saya sampaikan di sini ada petunjuk mencatat punya harta, baiknya semua dikuasai. Nah, ini tidak bahagia di dunia, tidak bahagia, lebih di akhirat. Karena kehidupan kita ini sementara, dan kehidupan yang hakiki adalah kehidupan sesudah kematian, dan itu adalah kehidupan akhirat. Kita hidup susah di dunia hanya 75 tahun, 63 sampai 70 tahun batasannya. Lebihnya itu adalah bonus dari Allah SWT. Setelah itu kita akan menghadap kepada Allah SWT. Selanjutnya akan hidup selama-lamanya, dan kita tidak akan pernah kembali pada kehidupan dunia ini. Karena kehidupan akhirat khalidina fiha abada. Kehidupan yang kekal abadi. Kalau kita beriman, maka andai kata ada amalan-amalan kita yang buruk, yang kesalahan-kesalahan itu karena sedikit lebih berat daripada kebaikannya, nah, akan masuk seseorang di dalam neraka. Meskipun masuk di dalam neraka, dilebur dosanya tadi itu di dalam neraka, sesudah habis dosanya diselamatkan oleh Allah SWT karena ada sedikit cahaya keimanan di dalam hati masing-masing seseorang. Dan manakala kita nanti itu di akhirat tadi itu, ada di yaumul hisab itu ada
berat beramal keburukannya, kemaksiatannya keburukan, ya kita nanti insya Allah andai kata Rasulullah tidak bersolat akan disahabati oleh Rasulullah. Dan kalau kita punya anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang soleh-solehah itu ketika masuk di dalam surga, maka mohon kepada Allah, ya Allah, orang tua saya yang masuk di neraka itu angkat dari neraka tadi. Kita akan dapat syafaat dari anak-anak kita yang soleh dan solehah. Semoga kita semuanya ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa tahu diri dan sadar diri akan diri kita masing-masing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih demikian.